Oke. Lebih baik dengan ya. Lebih blessing. Lagumu lagi. Satu. Cocok ya. Yesus yang terindah yang mana? Oh, pertamanya gimana tuh? Cocok.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela di pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Mari sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari dengan kerinduan hati, buat pujian ini dengan sungguh-sungguh katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, takkan tak terselami, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan.
semua bergoncang, tergoyahkan kau tetap Allah. Katakan kau tetap Allah, kau tetap Allah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami naikkan pujian, kami naikkan syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Kau baik Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian syukur kami naikkan bagimu, sebab Kau layak, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Ini setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kasih-Mu, Yesus. Sebab Kau yang terindah, Kau mulia, Kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Selamanya Engkau terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Ia tak pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
pujian ini dengan segenap hati, katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Ia tak pernah berubah, kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagum. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau kami kagumi dalam kehidupan kami. Tiada Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Yes. Kami bawa hidup kami hanya padamu, Tuhan. Haleluya, hanya Kau Yesus selamanya, Tuhan. Hanya Kau Yesus, Tuhan. Kau terindah. Haleluya. Oh, pujian syukur, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Oh, tiada Allah seperti Engkau. Terima kasih, Yesus. Terima
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu memuji nama-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup pendengaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang aku. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan. Ku rindu setiap waktu hidup hingga pendengaranmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan yang ku pegang aku. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, katakan Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah
kami berserah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu selamanya, selamanya. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Pujian hanya bagi-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kenapa baik satu hari di belakangmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu ingin dekat lebih lagi padamu. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami serahkan kepadamu. Ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita pujian ini dengan iman sama-sama katakan.
buat kesempatan yang masih Engkau berikan. Sebab ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena kemurahan-Mu. Naikkan pujian sembah-Mu hanya padanya, berterima kasih buat kebaikannya. Agungkan namanya, Yesus, Yesus, Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini, penuhi kami dengan hadirat-Mu, urapi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, kami bawa hati kami bawa hidup kami hanya padamu, Yesus yang baik, Yesus, Yesus. Membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kita akan pujian ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku, ku membawa hatiku
untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Amin Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hidupku, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hatiku. Amin Tuhan. Hanya Engkau
dan hatiku bersuka Ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami di pagi yang indah ini masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian penyembahan kami hanya kami naikkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Biar firman itu menjadi terang dan pelita buat kami semua yang hadir dan juga yang menyaksikan acara ini secara online. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama, katakan amin. Shalom. Selamat pagi dan senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam rangkaian acara kita sarapan pagi bersama. Nah, buat teman-teman atau saudara Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan secara online, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Kami dari GBI Kumene. Sekali lagi kami mau supaya setiap pagi kita mau mencari hadirat Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membaca di dalam Lukas 18. Ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, namun kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberikan keadilan kepadanya. Supaya jangan terus saja, ia datang dan akhirnya melelahkan aku. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan memberikan keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Nah, menarik di dalam pasal 18 adalah sebuah konklusi atau sebuah kesimpulan yang Tuhan berikan kepada seorang orang-orang yang saat itu adalah orang-orang Farisi. Nah, kalau kita baca di pasal yang 17, di ayat yang ke-20, sewaktu itu Yesus ditanya kepada orang-orang Farisi mengenai kapan dan di mana hari Tuhan akan datang. Nah, hal yang menarik bahwa orang Farisi tertarik dengan hari, kapan, dan di mana. Tetapi di ayat ke-18, Tuhan Yesus mengatakan seolah demikian. Hei kamu orang Farisi, kamu jangan menanyakan hal itu. Ada yang lebih penting daripada menanyakan hari, kapan, dan di mana hari Tuhan akan datang. Yaitu apa yang kau lakukan waktu menunggu hari Tuhan Yesus itu datang. Ya. Ternyata itu yang Tuhan mau di dalam juga kehidupan kita. Di dalam kita menjalani, mengerjakan keselamatan kita. Bukan kita bertanya, kapan hari? Dan kapan waktunya Tuhan akan datang. Tetapi marilah kita berfokus pada yang namanya bertekun di dalam doa. Sama-sama katakan bertekun di dalam doa. Ya, itu yang mau Tuhan kita setiap pagi hari ini kita lakukan di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di 18 ayat yang pertama dikatakan, mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu, bertekun di dalam doa. Nah, kemudian menarik, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini sangat menarik karena di sini hanya ada dua aktor. Ya. Aktornya hanya ada dua. Yang pertama hakim. Hakim di sini digambarkan atau mempunyai reputasi yang tidak adil. Reputasi yang buruk. Karena dia tidak takut akan Allah dan tidak hormat pada siapapun. Lalu kemudian ada seorang janda. Janda dalam konteks Yahudi adalah orang yang tertindas. Adalah orang yang selalu diambil haknya. Orang yang dianggap tidak penting. Nah, di dalam konteks budaya orang Yahudi,
Di dalam konteks budaya orang Yahudi, apabila dalam pengadilan ada satu orang wanita, maka harganya atau nilainya adalah sama dengan setengah pria. Jadi kalau dia bersaksi, satu orang pria sama dengan harus disamakan dengan dua orang wanita. Sehingga pada saat saudara bayangkan kalau misalkan kita menjadi janda itu di tempat itu, dengan reputasi hakim yang tidak adil, lalu kemudian ternyata kesaksian kita hanya berlaku setengah dari kesaksian satu orang, menurut Anda, menurut kita pikirkan kalau kita di posisi janda itu, kira-kira akan dibela kah kita? Apa yang dihadapi oleh janda itu adalah sebuah pergumulan dan kemustahilan. Adalah sebuah pergumulan atau sesuatu yang mustahil yang kita juga alami dalam kehidupan kita. Mirip mungkin seperti janda itu. Apa yang menjadi pergumulanmu dalam hidup? Apa yang menjadi masalahmu di dalam kehidupanmu? Mungkin kita mengalami, wah ini mustahil untuk kita lakukan. Ini tidak mungkin. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama. Apa kekuatan dari doa itu? Karena begini, di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan. Orang Kristen yang percaya sama Yesus bukan berarti engkau kebal terhadap masalah. Bukan berarti engkau terhadap pergumulan. Bukan berarti engkau anti terhadap segala permasalahan hidup. Justru sebaliknya, biasanya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan orang percaya selalu ada masalah yang dihadapi. Selalu ada pergumulan yang akan datang. Kenapa? Karena melalui pergumulan dan masalah itu Tuhan akan menunjukkan mujizatnya. Tuhan akan menunjukkan jawaban-jawaban doa. Sepanjang apa? Kita terus bertekun di dalam doa. Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anakku sekalian, saudara-saudara, adik-adikku sekalian. Dalam kehidupan kita bisa jadi sekitar kita ada masalah. Dan ikut juga kita merasakannya. Atau bisa juga karena statusmu atau karena engkau melakukan Tuhan kita menghadapi pergumulan. Apa yang saya maksud? Waktu tahun 2020 kita mengalami namanya pandemi bersama. Ya, setuju ya? Lalu kemudian apa yang terjadi? Banyak orang di PHK. Mungkin Anda yang menyaksikan siaran ini waktu itu juga ikut di PHK. Dan itu merupakan suatu pergumulan. Karena kita berpikir bagaimana kita akan hidup sebulan kemudian. Bagaimana kita akan membiayai anak istri kita. Dan itu terjadi bukan karena kesalahan kita, karena tiba-tiba ada pandemi. Itu karena lingkungan sekitar kita. Atau mungkin itu terjadi karena kita melakukan kehendak Tuhan. Ya. Waktu suatu hari di tempat kantor saya, ada seorang yang promosi jabatan, tetapi anehnya take home pay-nya menjadi kurang. Karena ada reorganisasi, bukan juga karena kesalahannya. Dia menghadapi masalah atau pergumulan. Nah kita juga mungkin sering seperti itu dalam kehidupan kita. Kita menghadapi masalah yang sebenarnya kita nggak lakukan apa-apa. Atau bahkan karena kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengalami pergumulan. Mungkin kita melakukan seperti itu. Kita menghadapi seperti itu dan itu kita merasa wow kita mustahil. Ya. Waktu saya mencoba memegang operasional gereja ini di tempat ini. Permasalahannya adalah kemudian gimana dana operasional kita bisa ada dan kita bisa melakukan segala perbaikan yang kita perlukan. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita melakukan bersama, kita perbaiki keuangan kita mulai bentuk tim perbendaraan. Waktu saya melihat laporan keuangannya, wow, sangat sulit kalau kita tidak segera memperbaiki. Dan Tuhan kasih anugerah, kita bisa perbaiki. Itu sebuah juga masalah pergumulan saat kita melakukan kehendak Tuhan. Kita mau keuangan yang transparan, termasuk hal itu juga. Kita melakukan kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah menariknya adalah dalam setiap kondisi kemustahilan yang dialami janda itu termasuk yang kita alami. Ya, dia terus mendatangi si hakim. Makanya di Lukas 18 ayat yang ketiga saya bacakan dikatakan demikian. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Perhatikan kata yang selalu datang. Nah ini yang harus kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Baik engkau sebagai mahasiswa, dalam pekerjaan, di dalam segala usahamu. Saat engkau menghadapi kemustahilan apa yang engkau lakukan? Engkau terus datang kepada Tuhan. Engkau bertekun di dalam doa. Ya, makanya dikatakan seorang janda ini selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah lawan hakku terhadap lawanku. Di tengah kemustahilannya janda ini tidak pernah lelah mendatangi si hakim. Apa yang dilakukan oleh janda ini yang kita sebut dalam bertekun di dalam doa. Tuhan mau di dalam kehidupan kita,
kita terus bertekun di dalam doa. Mau besar masalah kita, mau kecil masalah kita, bahkan tidak ada masalah pun, Tuhan mau engkau terus datang dan bertekun di dalam doa. Katakan amin. Nah, Tuhan mau kita membangun komunikasi dengan Dia. Tuhan mau melalui kehidupan doa kita ada sebuah komunikasi di sana yang menandakan bahwa kita memang punya komunikasi dengan Tuhan. Doa itu seperti sebuah jembatan, ya. Doa merupakan sebuah jembatan di mana kita dihubungkan dengan sumber penghiburan kita, sumber kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Doa digambarkan, saya pernah menggambarkan doa, kalau kita lihat di Ambon sana ada jembatan merah putih yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Dan di situ diceritakan, kalau jembatan ini hancur, lalu kemudian yang menarik adalah, kemudian ke depan nanti akan ada yang namanya terisolir, ya, daerah itu akan terisolir. Nah, ini yang menjadi suatu pergumulan apabila misalkan nanti daerah ini terisolir, maka dia tidak akan mendapatkan pasokan suplai makanan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak yang namanya bertekun dalam doa, dari mana engkau akan mendapatkan kekuatan? Dari mana engkau akan mendapatkan penghiburan? Dari mana engkau akan mendapatkan sukacita dan pengharapan? Kalau dalam kehidupanmu engkau gak pernah belajar berdoa. Makanya kita adakan sarapan pagi seperti ini. Mari kita latih diri kita bangun pagi. Kita berdoa cari Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya pastikan engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Bertekun adalah hal yang penting. Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita datang terus kepadanya. Bukan hanya pada saat kita butuh. Kalau kita datang kepada Tuhan pada saat kita hanya mau butuh sama Tuhan, maka hubungan kita bukan hubungan seorang bapak dan anak, tetapi hubungan yang transaksional. Sama seperti kalau kita pergi ke warung kelontong lalu kita membeli sesuatu, kita kasih uang dan dia kasih kita suatu barang. Ya, jangan sampai kita melakukan seperti itu, kita hubungan transaksional sama Tuhan. Ya, kalau kita melakukan hubungan yang transaksional dengan Tuhan, ada maunya baru datang kepada Tuhan, saya mau pastikan begini. Artinya engkau sedang menjadikan Tuhan sebagai alat dan bukan pusat. Saya ulangi, kalau engkau datang kepada Tuhan hanya pada saat engkau butuh, engkau berdoa pada saat engkau butuh, engkau sedang menjadikan Tuhan sebagai alat, bukan sebagai pusat dalam hidupmu. Dan saya mau kasih tahu, saat bukan Tuhan menjadi pusat dalam hidupmu, maka engkau adalah seorang penyembah berhala. Saat engkau datang pada saat engkau hanya butuh, engkau menyembah dirimu sendiri. Dan perintah mana yang dilanggar? Engkau menjadikan oknum yang lain selain Tuhan dalam hidupmu. Engkau menyembah berhala. Ya. Kalau kita baca 10 perintah, itu kan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi kita sudah lakukan itu. Saat kita datang kepada Tuhan, hanya pada saat kita butuh. Bukan karena kita betul-betul mau jalin hubungan dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau pagi hari ini, kita semua, engkau yang menyaksikan siaran ini, mari engkau kembali bertekun dalam doa. Mari bangun kembali jam-jam doamu yang sudah engkau tinggalkan. Ya, di tempat kami, WL Singer, kita ajak untuk berdoa setiap hari Sabtu. Kita doa bersama. Selain itu saya juga menegaskan bahwa engkau harus punya jam-jam pribadi doa dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, doa itu hal yang dahsyat. Kecil engkau lakukan. Mungkin saat engkau bangun pagi, jangan kau cari handphonemu dulu. Engkau datang kepada Tuhan, kau katakan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kau masih berikan nafas hidup. Bayangkan kalau misalkan pagi-pagi Tuhan tutup hidungmu setengah. Engkau akan kesulitan bernapas. Ya. Atau Tuhan bikin stroke engkau setengah, gak bisa bergerak. Oleh karena itu setiap bangun pagi, jangan ambil handphonemu dulu. Engkau mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyikan satu lagu, renungkan kebaikannya, ucapkan terima kasih dan engkau serahkan hari-harimu dalam tangan. Engkau lakukan itu setiap hari. Maka setiap hari itu juga akan ada kekuatan baru, akan ada penghiburan, akan ada sukacita dan pengharapan yang Tuhan akan berikan. Ayo mari kita semua pagi hari ini, kita latih diri kita. Nah, kalau kita kembali baca di pembacaan di Lukas 18 ini,
hal yang menarik adalah pada saat kita membaca ayat keempat dan 8. Ada sebuah perbandingan atau perumpamaan perbandingan yang sifatnya retorika. Artinya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, hal ini disebutkan di ayat yang ke-6, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Tuhan dibandingkan dengan hakim yang tidak adil. Kalau hakim yang tidak adil aja bisa berbuat seperti itu, apalagi Bapamu yang di surga. Dalam hal ini Yesus mengatakan bahwa kalau hakim yang jahat bisa seperti itu, Tuhan pasti akan membela hakmu saat engkau bertekun di dalam doa. Saat engkau datang kepada Dia setiap hari dalam doa-doamu, saya pastikan Tuhan akan menjawab doamu. Bukan hanya Tuhan menjawab doamu, dikatakan di sana Dia akan menjawab tepat waktu. Ada dua hal di sana. Menjawab doa dan tepat waktu. Nah, menariknya begini, di ayat yang ke-8 malah dikaitkan dengan iman. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi, perhatikan, ketika Anak manusia itu datang, artinya Tuhan itu datang, apakah Ia akan mendapati iman di bumi? Nah, apa yang dimaksud dengan iman di bumi ini? Iman seperti apa? Ya, iman di sini berarti engkau sungguh-sungguh percaya bahwa jawaban doa dari Tuhan itu adalah jawaban doa yang terbaik. Itu iman. Satu kali bersama anak-anak pemuda di tempat saya, kami bercakap-cakap dan berdiskusi mengenai jawaban doa. Ada berapa jawaban doa? Ada yang mengatakan 3. Apa itu 3? Ya, tidak, dan tunggu dulu. Saya mau katakan hanya ada 2 jawabannya, ya atau tidak. Kalau nanti kan tetap aja jawabannya, nanti ya atau tidak, kalau gitu ya. Nah, suatu kali dia ngomong begini, anak pemuda ini ngomong dan dia bilang gini, kalau tidak Om, kemungkinan besar Tuhan akan berikan yang lebih baik. Kalaupun jawaban doanya adalah tidak, Tuhan akan berikan yang lebih baik. Itu namanya iman. Makanya kalau engkau berdoa dan belum dijawab Tuhan, itu artinya dia sudah siapkan yang lebih baik, atau dijawab enggak, dia sudah siapkan yang lebih baik. Ya puji Tuhan kalau dijawab Tuhan, jawab iya. Tapi kalau Tuhan jawab tidak, itu berarti engkau harus bermain di area iman dengan percaya bahwa Tuhan akan berikan yang lebih baik. Itu artinya iman. Yang kedua dimaksudkan di sini bahwa iman di sini berarti bahwa engkau sungguh-sungguh percaya bahwa jawaban doamu diberikan pada saat waktu yang tepat. Nah, ini menarik. Karena terkadang perspektif kita, cara pandang kita tentang waktu yang tepat itu punya perbedaan yang jauh sekali dengan Tuhan. Ya. Contoh Abraham. Abraham hampir menunggu belasan tahun, bahkan puluhan tahun untuk dia mendapatkan Ishak. Ya. Padahal janjinya diucapkan bertahun-tahun, tapi bertahun-tahun kemudian baru digenapi. Yang mana disebut dengan tepat waktu di sini? Karena kan perspektif kita tepat waktu kita, suka-sukanya kita. Padahal perspektif dalam waktu Tuhan, saya mau kasih tahu. Kalau engkau berdoa dan belum dijawab, ya atau tidak saat itu juga, percayalah jawaban doanya akan datang pada waktu yang tepat. Itu iman. Jadi iman di sini karena 2 hal yang dibicarakan. Jawaban doa dan waktu dijawab. Kedua hal ini engkau harus bermain di area iman. Makanya saya sering katakan, apa itu iman sih? Iman adalah, kalau di Berani 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Apa sih sesuatu yang tidak pernah kita lihat dan yang selalu kita harapkan? Itu berbicara tentang sesuatu yang ada di depan kita, yang belum terjadi. Dan itulah jawaban doamu. Oleh karena itu, di dalam bertekun dalam doa, engkau butuh yang namanya iman. Ya. Pagi hari ini, ayo kita bertekun di dalam doa. Kita sama-sama datang kepada Tuhan selalu dan menunggu dengan iman jawaban doa dan menerima dengan iman seluruh jawaban doa kita. Ada orang yang sudah dijawab sama Tuhan, tapi karena imannya lemah, dia marah sama Tuhan. Ada yang model begitu ya. Tuhan, saya mau jodohku itu dia. Ternyata bukan, Tuhan tidak kasih. Kemudian kau jadi kecewa.
Ya ini masalah jodoh ini biasanya kan. Atau Tuhan, saya mau seperti ini tapi Tuhan berikan yang lain. Kemudian kau jadi kecewa. Itu artinya engkau enggak bermain di area iman. Iman itu apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu, engkau mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena itu melalui pengajaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau kita semua bertekun di dalam doa. Tuhan mau kita semua mulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Saya mau kasih tahu, doa walaupun hal yang sederhana adalah hal yang dahsyat. Karena kenapa? Doa kita di dalam orang Kristen. Kita bisa doa di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun. Ya, saya sering berdoa kalau misalkan lagi naik mobil. Kalau lagi naik mobil, saya sering berdoa. Saya ucapkan terima kasih Tuhan. Dan Tuhan selalu ngomong sesuatu. Dan itu menjadi kemudian bahan khotbah saya. Ya. Selalu seperti itu. Di mana apapun dan kita tidak perlu berbagai macam-macam prosesi-prosesi untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang selalu percaya dengan kita. Nah ini mau kita semua pagi hari ini Tuhan mau kita belajar. Doa mungkin hal yang kecil tapi saya mau kasih tahu kekuatannya dahsyat. Saat engkau bertekun dalam doa, saat engkau betul-betul berdoa, kekuatannya akan dahsyat. Ada sebuah cerita begini. Kolose 4 ayat 2 berkata begini, saya bacakan dulu ayatnya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi berdoa, bertekun di dalam doa adalah sebuah perintah. Sama-sama ngomong perintah. Yes. Bertekun di dalam doa adalah sebuah perintah. Saat engkau bertekun dalam doa, saya mau pastikan ada pertolongan Tuhan di sana. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Sebuah cerita mengenai seorang janda. Ini janda terus ya. Sebuah cerita mengenai seorang janda. Jadi janda ini punya 2 anak. Janda ini kelaparan. Dan yang dia harapkan waktu itu adalah doa. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Waktu dia kelaparan, 2 anaknya pun kelaparan. Apa yang dia lakukan? Dia mulai tulis di dalam secari kertas doanya. Ada secari kertas seperti ini, kemudian dia tulis di dalam doanya. Dia tulis baik-baik. Kemudian dia bilang, Tuhan saya akan bawa doa ini karena doa ini akan menolong saya. Akhirnya waktu itu dia keluar dari rumahnya, dia cari toko kelontong. Nah di toko kelontong itu ada seorang penjual di sana, terus janda ini datang ke tempat penjual itu, dia ngomong begini. Boleh gak sih saya kerja di sini untuk saya makan, untuk saya bisa memenuhi kebutuhan saya hari ini. Terus si penjual ini dengan pongahnya dia berkata, kamu punya apa? Dan kemudian dia keluarkan secari kertas itu, si janda ini dikeluarkan secari kertas itu, dia ngomong, saya hanya punya ini, sebuah doa. Nah dengan sombongnya lagi si penjual mengatakan, emang doamu itu berharga seperti apa? Emang doamu itu punya bobot seperti apa? Dikatakan, doa saya dahsyat karena saya tahu Tuhan saya hidup. Si janda itu mengatakan demikian. Lalu apa yang terjadi kemudian? Si penjual ini karena timbangannya masih timbangan jadul ya, timbangan yang pakai beban itu, yang ada 2 itu. Terus si penjualnya ngomong begini, oke kalau gitu kalau memang doamu bagus, kamu taruh di timbangan situ. Setiap kamu taruh di situ, saya akan taruh bahan-bahan makanan. Apa yang saya mau taruh di situ, kalau dia lebih berat, kamu kalah. Tapi kalau lebih berat doamu, kamu boleh bawa makanan itu. Kamu boleh bawa bahan-bahan itu. Apa yang terjadi? Kemudian di timbangan itu, di kertas itu, yang tertulis doa dilipat ke dalam, dilipat-lipat. Si janda ini taruh di timbangan. Lalu kemudian si penjualnya apa yang dia lakukan? Dia mulai ambil satu persatu. Dia taruh beras 5 kilo. Beras 5 kilo ditaruh, ternyata timbangannya masih lebih berat doanya. Dia ambil lagi gula, ditaruh lagi, masih lebih berat doanya. Diambil lagi tepung terigu, masih lebih berat doanya. Diambil lagi minyak, masih lebih berat doanya. Diambil lagi mie instan, masih lebih berat doanya. Nah ini yang menjadi kemudian heran. Wah si penjual kemudian, apa yang terjadi dengan ini semua? Apa yang terjadi? Bingung. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kemudian si janda ini dengan menikmati segala tanda kutip perampasannya. Karena dia bisa akhirnya mendapatkan segala bahan makanan. Dia mengatakan puji Tuhan, Tuhan tolong dia.
Dan tahu waktu dia buka secari kertas itu apa doanya di sana? Cukupkanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam doa itu tertulis, cukupkanlah makanan kami hari ini yang secukupnya. Dan si penjual ini kemudian bingung. Kenapa doa ini sangat berat? Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia buka timbangannya, ternyata timbangannya rusak. Ya, ini kekuatan doa. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Saat doa-doa kita bertekun di dalam doa, dia akan menjawab seluruh pergumulan kita tepat pada waktunya. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita semua yang hadir saat ini, kita coba mulai menjadi rumah doa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita mau belajar untuk menjadi rumah doa. Mari kita angkat sebuah pujian. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang
suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, Agar semua suku bangsa akan datang menyembahmu. Mari sembah Dia. Jadikan kami rumah doamu, Tuhan. Cuma menyembahmu, Jadikan kami Tuhan, Yesus Tuhan. rumah doamu. Jadikan kami Tuhan Yesus rumah doamu. Oh, mari sembah Dia. Haleluya Yesus, rumah doamu. Semua suku bangsa sujud menyembahmu, sebab Kau Jadikan kami Tuhan rumah doamu. Haleluya. Pagi hari ini kami Tuhan mau mencari rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan
jaga semua suku bangsa. Datang Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat pagi yang indah, yang cerah. Kalau kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, juga merenungkan firman-Mu. Biar firman itu terus berbuah, bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami memuliakan Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap yang menyaksikan tayangan ini, baik secara langsung maupun nanti siaran ulangnya. Tuhan berkati kehidupan mereka, buat mereka menjadi orang-orang yang mau bertekun di dalam doa Tuhan. Ajari kami semua untuk selalu membangun komunikasi, untuk selalu membangun bertekun di dalam doa Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kumene yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk Miss Inca dalam pemulihan yang setelah sembuh dari sakitnya. Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan. Kami tahu dan yakin dan percaya pertolongan-Mu nyata buat Miss Ince. Pulihkan tubuhnya sesegera mungkin Tuhan. Segala aktivitasnya dan kesibukannya Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukannya berhasil. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat kami Tuhan, buat Pananas sekeluarga, berkati anak-anaknya, berkati segala keluarga, segala usahanya, berkati segala pekerjaannya Tuhan. Kami mau berdoa buat Pak Selmi Tuhan, dalam masa-masa tuanya pakai dia lebih dan lebih lagi. Oma Boko, Oma Yohana Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa-masa tuanya mereka terus mau mengiring Kau. Om Parangan juga kami doakan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan, kami yakin dan percaya Dia akan selalu setia kepada-Mu. Kami berdoa buat Pak Saiful sekeluarga Tuhan, dimanapun ia berada dalam segala usahanya, aktivitas yang Kau berkati buat Ibu Ros mungkin yang saat ini di luar negeri. Tutup, bungkus, jaga, lindungi selalu Tuhan. Apapun yang ia lakukan, Engkau buat berhasil Tuhan. Kami berbuat Kak Lira sekeluarga Tuhan. Apapun juga yang Kak Lira lakukan dalam pekerjaannya, Engkau memberkati. Buat keluarga Nelpon sekeluarga, anak-anaknya Engkau memberkati Tuhan. Urapi mereka semua dalam menjadi para pelayan-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Buat Tante Berta sekeluarga, Silpa dan juga Nata, Desri Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu segala apapun yang mereka lakukan, usaha mereka. Kami berdoa buat Rusli juga Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati dia dalam pekerjaannya Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan Yesus berdoa untuk Bapak Rudi dan Ibu Wita Tuhan, beserta anaknya Engkau memberkati juga dalam pekerjaannya, dalam usahanya Engkau memberkati Tuhan. Kami tahu, yakin dan percaya akan ada selalu anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Buat Bapak Gideon sekeluarga Tuhan, kami serahkan Mage ke dalam tangan-Mu. Onel, Viko Tuhan, dan Gerald kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu, yakin dan percaya melalui keluarga ini akan banyak orang diberkati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan juga. Untuk seluruh keluarga yang mungkin belum kami sempat sebutkan namanya satu persatu. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Kau sembuhkan, yang mendapatkan jalan butuh Kau bukakan jalan. Yang saat ini Tuhan ada pergumulan, kami yakin dan percaya mereka dapat melaluinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya anugerah-Mu nyata buat kami Tuhan. Anugerah-Mu melimpah buat kehidupan kami. Hamba-Mu juga terus berdoa buat anak-anak kami, Ibadah Raya 2 Tuhan, yang mungkin saat ini hadir, yang menjadi motor penggerak kembali Tuhan, yang menjadi motor baru di dalam gereja ini Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan, pakai kehidupan mereka lebih dan lebih lagi. Apapun yang mereka lakukan, baik itu di tempat nanti mereka bekerja maupun di kampusnya, Engkau memberkati Tuhan. Kami serahkan juga untuk setiap orang-orang yang hadir pagi hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu kita Tuhan. Blessing Tuhan, Ona, Tita, Ira, Hari, Anjas, Yeskiel, Rival, kami serahkan ke dalam tangan-Mu para pelayan-Mu yang mau setia datang kepada-Mu pagi hari ini. Kami serahkan, berkati kehidupan mereka, urapi mereka lebih dan lebih lagi. Kami serahkan juga untuk seluruh operator yang ada, Yabes, Jay, dan Jojo Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seisi rumah ini, di pastor ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kehidupan kami Tuhan semuanya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini sebagai pemimpin rohani di tempat ini. Kami serahkan dalam masa tuanya agar lebih lagi setia mengiring Engkau. Kami tahu dan yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada di tempat ini, di gereja ini. Engkau terus mau Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya
anugerah-Mu nyata dan penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini, dan kami akhiri doa pagi ini ke dalam tangan-Mu di dalam hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Engkau yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, selamanya. selamanya